Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini. Dan alhamdulillah ya, kita dipertemukan dalam program kesayangan kita. Tapi sebelumnya Kak Jamal ingin sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana pagi hari ini? Semuanya sehat, adik-adik semua, dan masih semangat ya menjadi anak-anak Indonesia yang selalu soleh dan soleha, berbakti pada kedua orang tua, cinta kepada teman-teman dan saudara. Adik-adik, pagi hari ini Kak Jamal tidak sendiri, melainkan ditemani oleh sahabat kita, yaitu si Badar, yang akan mendampingi adik-adik dalam program kesayangan berisikan kisah-kisah atau cerita-cerita menarik yang ada di Nusantara ataupun yang ada di mancanegara. Kisah-kisah yang akan menjadikan kita sebagai pribadi yang mempesona. Amin ya rabbal alamin. Yuk adik-adik, kira-kira Badar punya kisah apa pagi hari ini? Bagaimana kalau kita sapa dulu teman kita yang istimewa? Badar, sudah siap menyapa adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah? Baiklah, aku sudah siap Kak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kalian sehat semua kan? Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Teman-teman, ikuti doaku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Jagalah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, doa itu disebut juga dengan doa sapu jagat. Doa yang bisa meliputi segala macam permohonan. Begitu teman-teman. Bukankah seperti itu Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, benar sekali. Doa yang tadi dipanjatkan disebut dengan doa sapu jagat, atau kita menyebutnya doa serbaguna. Adik-adik ya, karena bisa dilakukan untuk berbagai macam keinginan. Ada yang ingin pintar, bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada lagi doa yang lain, doa ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, dibacanya juga seperti itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan doa-doa yang lain, doa ingin disembuhkan dari penyakit. Nah, doa itu juga dipanjatkan. Adik-adik, pokoknya dengan berdoa kepada Allah, segalanya akan lebih mudah. Rasulullah mengatakan doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Apabila doa itu baik, maka doa itu akan langsung naik ke atas langit untuk kemudian diterima oleh malaikat-malaikat Allah dan disampaikan kepada Sang Pencipta. Kalau doa itu kemudian sempurna, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus bersemangat ya, jangan lelah untuk berdoa. Nah Badar, kira-kira pagi hari ini
hal apa yang bisa dibagikan untuk adik-adik yang ada di rumah? Itu loh teman-teman, aku ingin menghadirkan bagaimana amal soleh itu akan dicatat dan dibalas oleh Allah. Siapapun yang melakukan kebaikan, dia akan dibalas oleh Allah. Salah satunya dalam kisah yang ingin aku bagikan untuk teman-teman pagi hari ini. Kisah tentang gadis kecil yang bernama Wati. Wati, seorang gadis kecil yang sangat soleha. Wah, teman-teman, Wati begitu cinta dan sayang dengan kebaikan sehingga kebaikannya itu akan selalu membawa manfaat. Begitu teman-teman. Nanti teman-teman akan segera mengetahuinya. Kak Jamal, bantu aku ya. Mungkin Kak Jamal bersedia menjadi si Wati. Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Jamal menjadi Wati. Baiklah, Kak Jamal akan berusaha. Walaupun rasanya sangat sulit ya menjadi Wati, berarti menjadi seorang wanita. Kira-kira seperti apa ya? Nah, begini adik-adik, Kak Jamal tadi sempat mendengarkan dan dibisikkan oleh Badar tentang cerita yang ada. Wati adalah seorang anak yang soleha. Dia selalu membantu ayah dan ibunya. Tapi sayang, hampir kurang lebih 1 tahun ini Wati ditinggal mati atau ditinggal wafat oleh orang tuanya. Sehingga Wati menjadi anak yatim piatu sebatang kara. Tapi walaupun Wati sebatang kara, dia tetap menjadi anak yang selalu saja menolong orang-orang yang membutuhkannya. Sampai suatu saat adik-adik, Wati terasa lapar. Dia merasakan kehausan lantaran tidak memiliki uang untuk membeli makanan ataupun minuman. Wati kemudian berusaha berjalan melewati sebuah rumah, di mana rumah itu ternyata ditempati oleh seorang gadis yang sangat ceria. Wati tentu saja tidak tahu dan tidak ada maksud untuk datang ke rumah itu. Dia hanya berjalan dan berjalan. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang dialami Wati ya, sehingga dia merasa kelelahan dan kecapean? Apa pula yang dilakukan oleh gadis pemilik rumah yang ada di depannya? Kalian akan tahu kisahnya setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Setelah ini Kak Jamal akan lanjutkan kisahnya untuk kalian semua. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Jokotole Figura merupakan salah satu pusat kerajinan tangan di Cirebon. Terletak di Jalan Sukalila, Kota Cirebon, Jokotole Figura menyediakan berbagai jenis figura berkualitas. Dari jenis kaligrafi, foto dan lukisan ulama, hingga mahar pernikahan.
Jadikan setiap sudut rumah Anda lebih indah dan berkah dengan Cokotole Figura. Cokotole Figura, figura berkualitas, harga bersahabat. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih ditemani dengan sahabat kalian yaitu si Badar ya, setia mendampingi dalam program kesayangan kita Dongeng bersama dengan Kak Jamal. Wah, kalau tadi ada Wati yang selalu setia adik-adik ya dengan amal-amal kebaikannya, bahwa walaupun tidak memiliki kedua orang tua bukan menjadi halangan, menjadi anak yang selalu taat, istiqomah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, Wati yang sudah tidak punya ada orang tuanya, yang sudah tidak memiliki orang tua, ternyata harus berjuang sendiri. Dia mencari makan, mencari minum sendiri, sampai suatu hari Wati merasa kelaparan. Karena Wati betul-betul tidak memiliki uang adik-adik. Dia berjalan sampai pada sebuah rumah dan tidak ada maksud apapun. Wati sedang menahan perutnya yang kesakitan. Tiba-tiba dari dalam rumah itu keluarlah seorang gadis kecil yang usianya hampir sama dengan Wati. Kita sebut saja namanya siapa ya? Gimana kalau kita kasih nama? Dia adalah Noni. Wati dan Noni. Noni pemilik rumah yang ternyata keluar hendak bermain di halaman. Noni begitu keluar melihat Wati yang sedang kesakitan. Sepertinya dia sedang memegang perutnya. Adik-adik mendengar apa yang dikatakan oleh Noni, Wati tentu saja sangat senang. Padahal Wati merasakan lapar yang teramat sangat. Tapi melihat kebaikan dari Noni, Wati tidak mungkin bisa menolaknya. Kak Jamal, teman-teman, akhirnya Noni dan Wati pun bermain. Mereka menjadi dua sahabat yang saling membantu. Tapi Wati tidak pernah menceritakan kesedihannya. Dia selalu riang dan tidak pernah mengeluh. Tidak pernah pula menceritakan kalau dirinya adalah seorang yatim piatu, teman-teman. Wow, amazing, wonderful. Kak Jamal, Wati itu anak yang sangat kuat. Tidak pernah menceritakan kesedihannya pada siapapun. Apakah perbuatan itu perbuatan yang baik, Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu perbuatan yang baik. Bagaimana tidak ya adik-adik? Ada salah satu dari sifat qanaah yang dimiliki oleh Wati, yaitu menerima apapun yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun lapar, dia tidak mengeluh kepada Noni. Walaupun ayah dan bundanya sudah wafat meninggal dunia, dia tidak menceritakan dengan mudah kepada orang lain, tapi memendam di dalam hatinya, bersyukur kepada Allah bahwa hari ini Allah mengirimkan seorang sahabat yang sangat baik. Dia adalah Noni, seseorang yang sangat istimewa dan selalu memberikan senyum di hari-harinya. Nah, adik-adik, kira-kira apalagi yang terjadi dengan mereka ya berdua, antara Wati dan juga Noni? Apa pula yang kemudian
Allah berikan sebagai kebaikan terhadap mereka. Nah, penasaran kan adik-adik yang ada di rumah? Jangan kemana-mana ya. Nanti setelah pariwara berikut, kita akan dengarkan kembali cerita lanjutannya dari sahabat kalian, yaitu si Badar. Kami himbau kepada siapapun untuk segera memiliki buku kajian. Yuk kita belajar agak benar-benar serius deh. Ramadan kita jadikan Ramadan adalah untuk beribadah, untuk berpuasa, untuk baca Al-Quran, dan untuk belajar. Karena di waktu yang lain mungkin sangat sibuk, sehingga di Ramadan nanti akan kami hadirkan pagi masalah fikih. Dengan buku kami adalah fikih praktis puasa, fikih praktis toharoh dan sholat. Kemudian siangnya adalah masalah akidah dan memahami perbedaan ulama. Kemudian sorenya adalah Ramadaniyat. Jadi ada bukunya, nanti Anda bisa memesan buku-buku atau kitab untuk nanti kajian di bulan Ramadan. Semoga Allah manjangkan umur kita hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan kita menjadi orang yang beruntung di Ramadan dengan pahala berlipat ganda. Cirebon atau hubungi ke nomor 0812 2213 519. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih dengan sahabat kalian yang sangat istimewa, yaitu si Badar. Nah, kalau tadi sudah diceritakan ya bagaimana istimewanya Wati dan juga Noni, dua anak gadis atau anak perempuan yang selalu berteman, cinta, mahabbah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Badar, waktunya meneruskan apa yang terjadi dengan mereka berdua. Ayo, silakan. Teman-teman, baiklah, aku akan menceritakan kelanjutan dari persahabatan mereka. Nah, teman-teman, di hari yang berbeda, ternyata Noni terlihat murung. Dia berusaha mencari sesuatu yang sangat berharga. Ternyata itu adalah sebuah pensil. Pensil hadiah dari ayah dan ibunya saat Noni ulang tahun kemarin. Tapi pensil itu sekarang hilang. Noni menangis dan bersedih karena pensil kesayangannya itu hilang. Noni sangat sedih lantaran pensil itu merupakan pensil yang sangat istimewa. Begitu Noni berusaha mencari di lapangan, dia pun menjadi putus asa. Noni menangis terseduh-seduh. Teman-teman, tiba-tiba saja ada Wati. Wati datang menghampiri Noni. Nah, adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manfaat dari saling berteman, saling tolong menolong dan saling mengasihi. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan,
pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang lain. Nah, karena tadi Wati sudah ditolong oleh siapa adik-adik? Oleh Noni. Noni juga akhirnya ditolong oleh Wati. Itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan cerita ini memberikan semangat untuk kita tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ayo Badar, sepertinya kita harus pamit. Waktunya sudah habis. Badar kira-kira bisa memberikan nasihat apa untuk teman-teman yang ada di rumah? Baiklah teman-teman, aku ingin sampaikan, jangan sedih kalau tidak ada kedua orang tua. Masih ada orang-orang yang menyayangi dan mencintai kalian. Semua itu karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat ya. Siapapun yang mau menjadi temanku boleh kok. Badar mau menjadi teman buat teman-teman semuanya. Begitu Kak Jamal ya? Bukan begitu teman-teman. Baiklah, besok kapan waktu kita ketemu lagi ya teman-teman. Maafkan aku kalau memiliki kesalahan. Aku pamit ya teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah. Adik-adik, Kak Jamal juga pamit ya. Terima kasih, tetap menjadi anak Indonesia yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.